Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sehat Aslamku. Jadi seperti biasa saya ingin menjawab komentar dari teman-teman semuanya. Memang saya itu sudah lama ya dan tidak membalas komentar-komentar dari teman-teman semua, dan WA pun kadang saya balas kadang juga enggak ya, karena nggak mungkin saya balas semuanya ya, nggak mungkin. Dan saya nggak mungkin terus megang HP terus, itu juga nggak mungkin ya. Oke, jadi saya di video kali ini mau menjawab ya dari komentar-komentar teman-teman semuanya di YouTube ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, yang pertama itu ada Alika ya. Mas, sekarang jarang balas komen. Iya, alasannya karena saya nggak mungkin megang HP terus saya nggak mungkin seharian balesin komentar-komentar dan WA teman-teman semuanya. Bukannya kalian semuanya nggak penting, bukan gitu, karena nggak mampu saya ya, balesnya nggak mampu. Ya lebih baik ya udahlah, nggak saya bales, tapi saya tanggapi lewat video-video seperti ini ya. Jadi di bawahnya ada Faril Rahel. Mas, apakah emang bawaannya dari sakit ini? Saya kok juga gitu mikirin uang mulu. Ya betul, karena kita tadinya bisa nyari uang, kita bisa menafkahi anak istri, ya tiba-tiba kita sakit. Apalagi kita tulang punggung, pasti kita awal-awal sakit mikirin uang terus ya. Kalau belum bisa merubah pola pikir ya, itu wajar, karena ya tiba-tiba kita sakit, nggak kerja gitu saja ya. Terus di bawahnya lagi ada Faril Rahel juga. Bener banget mas, kalau pas sadar bisa halus, kalau pas tegang bawahnya marah dan pemikir. Iya, asam lambung ketan-seti ini itu identik dengan marah, pemikir, emosian, ya pokoknya sifat-sifat yang jelek lah ya, sifat-sifat yang jelek. Apalagi pemikir ya, sedikit-dikit mikir, dikit-dikit mikir, dikit-dikit mikir, pokoknya susah lah untuk mengendalikannya ya. Oke, jadi di bawahnya ada Rowi SR. Setelah makan gitu ada sensasi nggak mas? Ini dia mengomentari video saya yang saya makan sambal ya, sambal versus gastritis, sambal vs gastritis. Setelah makan gitu ada sensasi nggak mas? Saya setelah buat video itu nggak ada sensasi ya, nggak ada sensasi ya, biasa-biasa saja ya. Jadi gitu. Untuk Rowi SR, saya asli tidak ada sensasi ya, karena saya makan sesuatu itu saya batasin ya, saya batasin, nggak langsung banyak. Nah di situ kan ada sambal ya, itu sambalnya juga itu pedas, tapi saya makannya nggak banyak ya. Sesuai dengan apa ya, misal ambilnya dikit, nanti kurang berasa, ambil lagi, jangan sampai terlalu pedas. Itu caranya ya. Kalau kalian kebanyakan nanti pedas, lambung kalian kaget ya, lambung kaget pasti. Oke, di bawahnya ada Alika lagi ya. Nyimak om, kalau saya muntah asem juga nyeri di perut juga nggak enak tiap hari ya. Ya, muntah asem itu bisa jadi asam lambung yang terlalu tinggi, karena mungkin asupan makanan juga bisa. Terus waktu makan ya, waktunya makan itu kurang apa ya, waktunya makan mungkin terlalu lama ya. Coba perbaiki dengan sering makan ya, karena asam lambung itu yang belum normal itu pasti akan cepat naik ya. Meskipun belum ngerasain lapar, tapi dia itu udah siap-siap ya, asam lambungnya udah siap-siap untuk naik. Jadi gitu ya. Dan ada beberapa faktor juga sih, dari otot esofagus juga bisa ya, otot esofagus yang lemah itu juga bisa ya. Nyeri di perut berarti ya itu ya, mungkin ada luka, masih ada luka, atau bisa disebut dengan gastritis ya. Jadi gitu intinya, minumnya air putih hangat terus ya, Alika ini
minumnya air putih hangat terus, makannya dijaga, jangan sampai telat makan ya, jangan sampai telat makan. Gitu saja sih. Terus selanjutnya, nah ini ada Rusdi HA ya, terima kasih atas jawaban pertanyaan saya. Yang masih jadi ganjalan saya adalah bangun pagi walaupun cukup tidur sangat mengantuk dan keliengan, pengennya berbaring terus. Itu wajar ya, saya dulu juga gitu. Pas lagi parah-parahnya itu rasanya wah, buat bangun itu rasanya nggak enak ya. Buat bangun pokoknya rasanya ngantuk terus tiap hari 24 jam tuh rasanya ngantuk terus, padahal udah tidur. Rasanya pengen, badannya itu apa ya, seperti nggak tidur padahal sudah tidur. Kayak apa ya, energinya itu kayak nggak masuk gitu ya. Biasanya kan kalau tidur istirahat itu kan energinya besok terkumpul lagi, terus buat aktivitas, nanti lelah lagi, istirahat lagi, terus paginya sehat lagi, maksudnya tenaganya fit lagi gitu ya. Tapi kalau pas lagi menderita asam lambung GERD anxiety, itu rasanya ngantuk terus, matanya itu rasanya ngantuk terus ya. Itu saya alami ya, ini asli. Keliangan juga, pengennya berbaring terus, itu betul sekali Pak Rusdi ya. Padahal udah cukup tidur, saya dulu juga gitu. Terus cara mengatasinya gimana Mas? Ya cara mengatasinya, tidurnya tercukupi ya, minimal 8 jam lah ya dalam sehari, karena istirahat itu penting banget. Terus setiap BAB pagi rasa ada tersisa hingga mules dan begah hingga sore ya. BAB sih, untuk masalah BAB kalau saya dulu apa ya, rasanya nggak enak sekali ya kalau belum BAB. Kalau udah BAB sih nanti agak lega, nanti gitu lagi ya, sebentar lagi gitu lagi perutnya pokoknya nggak nyaman sama sekali lah. BAB telat ya, telatnya bisa sampai 1 minggu, bisa sampai 1 minggu lebih nggak BAB. Itu bayangan saja ya, makan setiap hari, sehari bisa beberapa kali terus nggak BAB selama 1 minggu, perut rasanya kayak gimana ya. Itu pernah saya alami ya. Dan untuk BAB sih ngikutin saja ya, pokoknya ngikutin perbaikannya. Minum air putihnya diperbanyak ya untuk BAB, biar BAB-nya itu bisa tuntas ya. Lebih baik air putih hangat ya, untuk Pak Rusdi ya. Air putih hangat itu bagus sekali ya, bisa apa ya, membersihkan BAB juga ya, melancarkan. Terus makan 3 kali, pukul 7, pukul 1, dan pukul 7 malam. Pola makan sudah terjaga, tapi tiap sore asam lambung naik, perut perih, tidak mempan diisi camilan. Nah ini ya Pak Rusdi ya, kalau makan 3 kali ya, posisi jenengan masih perutnya nggak enak, pokoknya masih belum normal lah, intinya masih cukup parah lah. Pukul 7, pukul 1, pukul 7 lagi, itu kelamaan ya, menurut saya kelamaan ya. Lebih baik jam 7, pokoknya 4 kali, coba dibuat 4 kali atau 5 kali, nggak apa-apa ya, meskipun nanti, tapi nganu Mas, mungkin alasannya apa ya, terlalu kenyang, porsinya diturunin ya. Yang penting kalau jam 7 sampai jam 1 itu lapar banget loh ya. Saya pun jam 7 makan, nanti jam 11 atau setengah 11 itu udah mulai goyang ya, perutnya udah mulai goyang ya. Jadi gitu ya untuk Pak Rusdi ya, jam 7, kalau bisa jam setengah 11 atau jam 10, jam 11 lah. Nanti sore jam 4, terus malamnya jam setengah 8 atau jam berapa. Intinya sebelum tidur dijarai 2 jam ya, setelah makan ya. Jadi makan malam terus dijarai 2 jam baru tidur. Gitu ya untuk Pak Rusdi ya. Ini cuma saran saja sih Pak, bukan menggurui jenengan, bukan. Ini saya kasih masukan dari saya sendiri ya. Pola makan sudah terjaga ya. Ini kalau menurut saya 3 kali, jaraknya jauh-jauh seperti ini,
itu menurut saya kurang kurang apa ya, kurang cocok lah untuk penderita asam lambung seperti kita semuanya ya, kurang cocok. Kalau yang bagus sih 2 jam sekali, tapi kalau bisa, kalau udah nggak bisa atau nggak mampu perutnya ya di 4 jam sekali ya, itu bisa. Pokoknya sehari bisa 4 kali atau 5 kali, pokoknya diturunin dikit-dikit ya, diturunin dikit-dikit. Nah ini tapi setiap sore asam lambung naik ya sore, nah mungkin karena setiap hari selalu serasa telat makan, serasa telat makan, mungkin kita nggak sadar perut perih. Nah perut perih ini juga termasuk ya dari apa ya, sensasi telat makan, tidak mempan diisi camilan, ini juga sama. Oke, jadi gitu ya Pak Rudi ya, intinya makannya dirubah jam makannya. Saya nggak setuju ya untuk jam makannya Pak Rusdi ini, karena terlalu jauh ya, jaraknya itu terlalu jauh. Untuk penderita asam lambung seperti kita ini, itu jaraknya jangan terlalu jauh lah ya, minimal 4 jam sekali itu udah bagus loh ya, 4 jam sekali makan itu udah bagus. Kalau ini berapa jam berarti? 8, 9, 10, 11, 12, 6 jam sekali ya berarti ya. 6 jam sekali menurut saya kurang ya Pak Rusdi ya. Tapi terserah jenengan lah. Yang penting saya kasih saran, mau diterapkan atau enggak terserah. Yang penting saya kasih saran yang terbaik ya untuk yang komentar untuk teman-teman semuanya. Oke, jadi gitu. Terus selanjutnya ya, keliengan, mata buram, dan ngos-ngosan sepanjang waktu hingga selalu jadi beban pikiran. Apa saran Mas? Ya, keliengan, mata buram, ngos-ngosan sepanjang waktu hingga selalu jadi beban pikiran itu bisa jadi dari makannya 3 kali ini terlalu panjang ya. Karena kita kalau telat makan saja itu bisa bikin beribu sensasi itu muncul ya. Bukan cuma keliengan, mata buram, ngos-ngosan, terus yang lain-lain ikut muncul ya. Apalagi ditambah dengan beban pikiran, kita pikiran terus, wah kok sensasinya nggak hilang-hilang, kok masih gini terus, kok gini terus, nanti gimana, apa bisa sembuh Pak, mikirnya kemana-mana ya, malah nggak sembuh-sembuh ya. Jadi saya nggak mendoakan untuk jenengan agar tidak sembuh-sembuh, bukan gitu. Intinya ada yang salah ya di sini ya. Menurut saya sendiri ya, menurut pribadi saya sendiri, makan 3 kali pukul 7, pukul 1, pukul 7 lagi, itu menurut saya wah sangat tidak cocok lah, terlalu jauh ya, terlalu jauh. Meskipun itu dibarengin dengan cemil-nyemil buah atau apa, itu kurang ya. Untuk makan besarnya coba 4 kali dalam sehari atau 5 kali lah ya, coba saja. Terus pertahanin terus, jangan bosen-bosen, terapkan ya. Coba ya Pak Rusdi ya. Pak Rusdi ini kalau komentar itu komentarnya dia komplit ya, saya sukanya gitu, makanya saya tanggepin ya, meskipun ada beberapa yang nggak saya tanggepin, tapi intinya coba saya tanggepin ya. Nah untuk Pak Rusdi ini dia juga lengkap ya komentarnya, terus dia minta saran ya, terus terang minta saran ya untuk Pak Rusdi. Ya intinya gitulah Pak Rusdi ya, intinya yang ada yang salah makannya ini, jam makan jenengan itu saya tidak setuju, sangat tidak setuju ya, karena terlalu jauh. Untuk penderita asam lambung Gerdhansyeti seperti kita itu nggak perlu jauh-jauh seperti itu. Yang penting kita terasa lapar dikit makan, ya. Kalau bisa dikasih jam sebelum lapar, kita makan dulu ya. Jadi jangan sampai asam lambungnya naik, jangan sampai asam lambungnya itu berlebih ya Pak Rusdi ya, gitu. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan sih, tapi itu saja dulu. Nanti gimana tanggapan komentar jenengan selanjutnya, karena jenengan pasti membalas video ini dengan komentar yang baru lagi, gitu ya Pak Rusdi ya. Mungkin ada, oh gini mas ya, silahkan ya. Oke, jadi gitu Pak Rusdi, saran dari saya ya, saya tidak mengatur jenengan, tidak, saya cuma ngasih saran saja. Kalau misal mau dipakai ya silahkan, kalau tidak ya silahkan ya Pak Rusdi ya. Terima kasih sudah berkomentar.
di video-video saya. Yang salah cuma ini ya, menurut saya, makan 3 kali itu jamnya dirubah saja ya Pak Rusdia, jadi 4 kali dalam sehari atau 5 kali dalam sehari. Ditentukan jamnya ya, ditentukan mau lapar gak mau lapar makan, intinya gitu ya, dengan porsi yang secukupnya gitu ya Pak Rusdia. Terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman juga ya. Oke, kita lanjut ya. Assalamualaikum Mas, saya menderita asam lambung udah 3 tahun lebih. Kalau sore sampai malam perut saya sering kembung. Apa mungkin karena dingin? Soalnya di tempat saya kalau sore sering hujan. Bisa jadi ya. Atau Selamat Riyadi. Bisa jadi karena kedinginan, bisa jadi karena apa ya? Karena habis mandi. Ya, bisa jadi. Apa kembungnya pas habis mandi atau pas cuaca dingin saja, coba diperhatikan lagi ya. Cara mengatasinya ya minumnya air putih hangat biar badannya itu selalu apa ya, selalu hangat ya, agar badannya selalu hangat. Makannya yang hangat-hangat ya. Intinya kalau pas misal sore saya sedia air hangat, saya sedia makanan yang hangat-hangat. Pokoknya kalau masih terasa kedinginan, pakai baju double atau pakai jaket juga bisa, pakai kaos kaki juga bisa. Terus oles fresh care ya, itu begitu ya. Selamat Riyadi, Mas Selamat Riyadi. Bisa jadi karena perubahan suhu itu juga bisa, karena biasa kebanyakan ya ada yang sore atau menjelang malam itu dia ngerasa sensasinya nggak enak, nggak pada bermunculan. Itu bisa jadi karena kedinginan atau efek suhu yang berubah ya, berubah menjadi dingin ya, gitu ya. Kebanyakan begitu, dan kebanyakan berpikirnya karena guna-guna karena ini ya lah ya, karena itu karena efek suhu ya. Efek suhu, menurut saya efek suhu. Apakah saya pernah begitu? Kalau saya malah enggak ya. Kalau dingin tuh saya malah terasa adem, bukan terasa bermunculan, bukan. Ya. Kalau saya mau dingin, mau panas itu ya sama, ya sama. Cuma kalau saya pas hujan itu terasa adem. Ya karena terrelaksasi dari suara hujannya itu ya. Kalau saya begitu. Ya, kalau ada juga yang seperti jenengan itu banyak ya. Kalau pas dingin atau cuaca penghujan itu sensasinya malah tambah banyak. Itu juga banyak sekali yang ngalamin seperti itu ya. Oke, jadi selanjutnya tolong diupload ini Rusdi HA lagi ya. Tolong diupload pengalaman berpuasa karena sebentar lagi Ramadan tiba. Ya betul ya Pak Rusdi ya. Untuk Ramadan ini ya, di tahun ini saya nggak tahu apakah saya berpuasa atau tidak, tapi yang jelas saya selalu buat video, selalu buat apa ya, pencerahan buat teman-teman semuanya. Setahu saya untuk masalah berpuasa saya memang tahun kemarin tidak berpuasa ya, karena saya masih apa ya, masih jaga-jaga saja. Kalau di tahun ini saya juga nggak tahu, tapi saya melihat saya keseharian saya, kalau saya itu nggak kuat lapar ya. Saya tuh malah nggak kuat lapar ya sekarang ya. Kalau dulu saya kuat lapar, kalau sekarang malah nggak kuat ya. Lapar dikit, pengen makan, pengen ngemil ya. Pokoknya makan saya malah tambah banyak sekarang ya. Jadi gitu, saya nggak tahu mau upload masalah berpuasa, saya juga belum bisa ya. Oke, jadi selanjutnya ada Sotar Simatupang. Mas cemas gak ya? Ini komentar terakhir yang akan saya tanggapi. Ya, Sotar Simatupang, cemas gak? Dia berkomentar di salah satu video saya yang berjudul Jalan Tidak Seimbang Karena Sempoyongan. Cemas itu saya setiap hari Mas ya. Dulu, kalau sekarang sih udah enggak. Dulu saya cemas setiap hari. Cemas, takut, pokoknya semuanya yang ada dalam daftar yang saya buat video kemarin itu saya hampir semuanya. Yang tidak cuma 1-2 saja
ya. Jadi saya tuh dulu itu terasa tersiksa banget ya, tersiksa banget, pokoknya rasanya pengen nangis terus tiap hari itu ya. Jadi saya tanggepin semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya minta maaf kalau ada yang tidak saya tanggepin, beberapa mungkin ya, dan di WA juga, karena saya nggak bisa untuk terus-menerus ya memegang HP balesin satu persatu itu nggak mungkin, karena saya nggak mungkin seharian megang HP terus ya. Oke, jadi itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.